Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadila Safitri, NPM 2011021071, dan rekan saya Intan Saputri, NPM 2011021055. Di sini kami akan melaksanakan tugas praktikum ekonometrika 1 mengenai tutorial regresi, estimasi model, interpretasi, dan uji hipotesis menggunakan aplikasi eViews dengan dosen pengampu Bapak Imam Awaludin, SEMSI. Sebelumnya terlebih dahulu, kita siapkan data yang akan digunakan dengan membuka Excel. Nah, di sini kami menggunakan data dari tahun 1980 sampai dengan 2002 dengan variabel terikatnya yaitu impor, variabel bebas X1, indeks harga impor, dan variabel bebas X2-nya GDP. Langsung saja kita masuk ke eViews-nya. Di sini sudah terlihat layar eViews. Untuk dapat membuat estimasi model, kita buka work file, file, new, work file. Nah, sudah terlihat data work file. Di sini terdapat 3 struktur dari work file, yaitu yang pertama, unstructured, undet, yaitu data yang digunakan untuk data cross-section. Yang kedua ada date regular frequency, digunakan untuk data time series. Dan yang ketiga balance panel, digunakan untuk membuat data panel. Nah, di sini kita akan menggunakan struktur date regular frequency. Untuk date specification-nya kita gunakan yang annual. Start date diisi dengan tahun pertama yang ada di data. Karena data kita menggunakan tahun pertama 1980, maka kita ketikkan angka 1980. Dan end date kita isi dengan tahun terakhir, yaitu 2002. Untuk work file-nya ini adalah optional, jadi kita bisa langsung klik OK saja. Nah, sudah terlihat work file-nya. Untuk itu kita memasukkan data dari Excel ke eViews. Caranya adalah dengan mengklik quick di bagian sini, lalu empty group. Nah, sudah terlihat. Lalu kita balik lagi ke Excel-nya. Kita blok data dari bagian Y, X1, X2 sampai 2002. Lalu copy. Sebelumnya kita scroll dulu sampai atas. Lalu pada kolom paling atas, kita pastekan data tersebut. Nah, lalu kita buat name dari grup tersebut, yaitu grup 1. Oke. Selanjutnya bisa kita silang saja. Untuk yang pertama, kita akan membuat regresi dengan model linier. Pertama-tama kita klik Y, lalu klik X1, X2, lalu klik kursor kiri, pilih Open, as equation. Nah, di sini telah muncul tampilan equation estimation. Untuk membuat model linier, maka kita gunakan C-nya dipindahkan ke bagian samping Y. Nah, setelah itu metode yang digunakan adalah least square. Kita OK saja. Nah, di sini telah muncul
data dari model linier. Saya akan menginterpretasikan model linier tersebut, data dari hasil model linier tersebut. Di sini terdapat variabel C yang merupakan konstanta. Nilai dari konstanta sebesar minus 9588.023 menunjukkan bahwa jika indeks harga impor dan GDP keduanya sama dengan 0, maka impor akan menurun sebesar 9588.023 miliar. Nah, yang kedua ada koefisien regresi parsial X1 sebesar minus 83,94872 yang menunjukkan bahwa setiap penurunan 1% indeks harga impor, maka akan menurunkan impor sebesar 83,94872 miliar ceteris paribus. Koefisien X2 sebesar 0,167320 berarti bahwa setiap kenaikan 1 miliar rupiah GDP akan meningkatkan 0,167320 miliar impor ceteris paribus. Nah, nilai dari R2 sebesar 0,912921 menunjukkan bahwa variabel X1 dan X2 mempengaruhi dari Y sebesar 91,29% dan sisanya 8,71% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model linier. Nah, dengan tingkat signifikasi 5%, nilai probabilitas diperoleh 0,007 menunjukkan bahwa variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap impor. Nah, di sini terdapat tes statistik. Diketahui bahwa tes statistiknya sebesar minus 3,925,439 dari X1. Nah, dengan menggunakan tingkat kepercayaan 5%, maka kita akan mencari T-tabel terlebih dahulu, yaitu dengan menggunakan rumus N-K-1, di mana N merupakan jumlah observasi, K merupakan jumlah variabel. Nah, di sini kita menggunakan data observasi sebesar 23, dikurang dengan 2 jumlah variabel, dan dikurang dengan 1. Hasilnya, derajat kebebasannya adalah 20. Maka didapat T-tabel sebesar 1,725 dengan pengujian hipotesis dua arah, maka dapat diketahui bahwa T statistik kurang dari T-tabel atau min 3,925439 kurang dari 1,72. Maka artinya HO ditolak, H0 ditolak, dan indeks harga impor berpengaruh negatif signifikan terhadap impor. Nah, untuk variabel X2, dengan menggunakan hipotesis satu arah, maka diketahui T statistik sebesar 8,915207 dan T-tabelnya sebesar 1,725, maka H0 ditolak dan GDP berpengaruh positif signifikan terhadap impor. Untuk uji F, di sini terlihat F statistik sebesar 104,8376 dengan taraf signifikasi 5% dan derajat kebebasan 20, koefisien sebesar 2, maka F-tabel diketahui 3,49. Nah, dapat diketahui bahwa F-tabel lebih kecil dari F statistik. Artinya, H0 dapat ditolak, dan berarti indeks harga impor dan GDP secara bersama-sama berpengaruh terhadap impor. Nah, setelahnya dapat kita save terlebih dahulu menjadi
EQ_vignette. Untuk cara yang kedua, kita akan membuat model double lock. Kita copy saja objeknya. Lalu kita estimate kembali. Untuk membuat double lock, maka kita tambahkan lock dalam kurung Y, C, di depan sininya juga lock, dalam kurung X, X1, lock lagi dalam kurung X2. Seperti ini, lalu kita oke. Nah, sudah terlihat hasil estimasi dari model double lock. Sudah terlihat variabel C di sini memiliki nilai konstanta C sebesar minus 14,23302 yang menunjukkan bahwa jika indeks harga impor dan GDP sama dengan 0, maka impor akan menurun sebesar 14,23302 miliar. Nah, koefisien regresi X1, log X1, sebesar minus 0,766731 menunjukkan bahwa setiap penurunan 1% indeks harga impor, maka akan menurunkan impor sebesar 0,766731 miliar ceteris paribus. Untuk koefisien log X2, sebesar 2,245561 menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 miliar rupiah GDP, maka akan meningkatkan 2,245561 miliar impor ceteris paribus. Nilai dari R² sebesar 0,883460 menunjukkan bahwa 88,35% variabel X1 dan X2 mempengaruhi Y sebesar 88,35%, sedangkan 11,65% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model double lock. Dengan tingkat signifikasi 5%, nilai probabilitas sebesar 0,002 menunjukkan bahwa variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap impor. Untuk menguji tes statistiknya, diketahui bahwa tes statistik dari X1, log X1 sebesar minus 3,035034 dengan T-tabel sebesar 1,725 menggunakan hipotesis dua arah, maka dihasilkan tes statistik kurang dari T-tabel atau tes statistik lebih kecil dari T-tabel, yaitu minus 3,035034 lebih kecil dari 1,725, maka hasilnya adalah H0 ditolak, yang berarti indeks harga impor berpengaruh negatif signifikan terhadap impor. Yang kedua, tes statistik untuk log X2 sebesar 6,471248 dengan T-tabel 1,725 menggunakan uji satu arah, didapat tes statistik lebih besar dari T-tabel, yaitu 6,471248 lebih besar dari 1,725. Maka hasilnya H0 ditolak, yang berarti bahwa GDP berpengaruh positif signifikan terhadap impor. Untuk uji F statistiknya terdapat 75,80755 dan F tabelnya 3,49. Maka F statistik lebih besar dari F tabel. Maka dapat diketahui
bahwa H0 ditolak dan berarti indeks harga impor dan GDP secara bersama-sama berpengaruh terhadap impor. Selanjutnya untuk model estimasi lainnya akan dijelaskan oleh teman saya Intan. Baik, di sini saya akan menunjukkan cara estimasi menggunakan model Linlock. Ini bisa di-save dulu menggunakan nama X double Lin. Caranya sama dengan tadi, kita akan pilih Y, lalu CTRL, klik X1, X2, lalu klik kanan, open, kita pilih as equation. Di sini sudah terlihat, dengan estimasi menggunakan model Linlock, di sini kita akan mengubah variabel X1 dan X2 dengan log. Dengan cara ketik log, dalam kurung X1, dan diikuti dengan X2-nya. Lalu kita oke. Di sini sudah terlihat model estimasi Linlock. Nah, di sini terlihat bahwa nilai konstanta C ini sebesar min 585227,8. Nah, nilai ini menunjukkan bahwa jika variabel indeks harga impor dan GDP sebesar 0, maka impor akan ada sebesar min 585.227,8 miliar ceteris paribus. Di sini nilai koefisien X1-nya sebesar min 23545,22. Ia menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1% indeks harga impor akan menurunkan impor sebesar min 23545,22. Dan pada nilai koefisien regresi variabel X2 sebesar 58254,60, yang menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 miliar GDP akan menaikkan impor sebesar 58254,60. Lalu pada R2, yaitu sebesar 0,913118, yang berarti bahwa indeks harga impor dan GDP itu mempengaruhi impor sebesar 91%, dan sisanya dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel lain. Dan pada probabilitas di sini sebesar 0,000. Dengan taraf signifikan 5%, maka variabel yang digunakan memiliki pengaruh signifikan terhadap impor karena nilai probabilitasnya kurang dari 5%. Dan dengan cara menguji hipotesisnya, di sini kita lihat bahwa pada X1 nilai tes statistiknya menunjukkan sebesar min 4,834366. Jika kita menggunakan tingkat kepercayaan sebesar 5%, maka untuk mencari T-tabel, kita akan menghitung derajat kebebasannya terlebih dahulu, yaitu dengan rumus N min K min 1, di mana N itu merupakan jumlah observasi, K merupakan koefisien, maka dengan N sebesar 23 dikurang K adalah 2, dan dikurang 1 hasilnya adalah 20. Dapat diketahui bahwa pada T-tabel dengan taraf signifikansi 0,05 dan DF sebesar 20, maka didapat T-tabel sebesar 1,725. Dengan pengujian hipotesis dua arah, maka dapat diketahui bahwa H0 dapat ditolak karena T-stat
lebih kecil dari T-tabel. Artinya, indeks harga impor berpengaruh signifikan terhadap impor. Dan pada variabel X2, yaitu T-stat menunjukkan angka sebesar 8,707826. Dan karena sudah diketahui T-tabelnya itu sebesar 1,725, maka dapat diketahui bahwa T-stat lebih dari T-tabel, maka hipotesis 0 dapat ditolak. Artinya GDP berpengaruh signifikan terhadap impor. Pada F-statistik, itu menunjukkan angka sebesar 105,0990. Dengan taraf signifikansi sebesar 5%, diketahui bahwa DF sebesar 20 dan K adalah 2, maka F-tabel sebesar 3,49. Maka dapat diketahui bahwa F-tabel lebih kecil dari F-stat. Artinya, hipotesis 0 dapat ditolak. Artinya, indeks harga impor dan GDP secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap impor. Nah, hasil estimasi ini bisa kita save dengan nama @_clean log. Oke. Bisa kita silang. Ini saya akan mengestimasi model log clean. Itu caranya sama. Tinggal klik kanan, open as equation. Cara log clean, itu kita log di bagian variabel terikatnya. Dengan cara ketik log, variabel terikatnya di kurung. Habis itu kita, sini sudah terlihat. Jadi pada model log clean, nilai konstanta sebesar 8,537789. Menunjukkan impor di awal periode penelitian dengan mengambil antilennya diperoleh sebesar 104,047. Sebagai nilai awal impor yaitu tahun 1980 bulan Januari. Nilai koefisien regresi variabel X1 itu menunjukkan sebesar min 0,002440. Berarti bahwa setiap kenaikan 1% indeks harga impor akan menurunkan impor sebesar 0,002440. Dan pada variabel X2-nya sebesar 6,42E06, berarti bahwa setiap kenaikan 1 miliar GDP akan menaikkan impor sebesar 6,42E06. Dan pada nilai R2, yaitu adalah 0,87438, yang berarti bahwa sebanyak 87,4% impor dapat dipengaruhi oleh indeks harga impor dan GDP, dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain. Probabilitas menunjukkan 0,00. Dengan taraf signifikan 5%, maka variabel yang digunakan memiliki pengaruh signifikan terhadap impor karena nilai probability-nya kurang dari 5%. Habis itu kita save dengan nama log clean. Selanjutnya, kita akan menguji hipotesisnya itu dengan uji T. Dapat diketahui bahwa T-stat X1 itu sebesar min 2,120595. Dengan taraf signifikan 5% dan DF sebesar 20, maka T-tabel sebesar 1,725. Dengan pengujian dua arah, maka dapat diketahui bahwa H0 dapat ditolak karena T-stat lebih kecil dari T-tabel. Artinya, indeks harga impor berpengaruh signifikan terhadap impor. Dan pada X2, nilai T-statnya sebesar 6,361337. Dan T-tabel sebesar 1,725. Maka dapat diketahui T-stat lebih besar dari T-tabel.
Jadi, hipotesis 0 dapat ditolak, artinya GDP berpengaruh signifikan terhadap impor. Dan pada uji F, di sini tertera F-stat sebesar 69,208 dengan taraf signifikan sebesar 5% dan DF sebesar 20, maka F-tabel adalah 3,49. Diketahui bahwa F-stat lebih besar dari F-tabel, maka H0 dapat ditolak, artinya indeks harga impor dan GDP secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap impor. Ini bisa kita silang aja. Di sini kita akan menyimpan hasil estimasi kita, regresi estimasi dengan cara save. Di sini saya akan menyimpan di D dengan judul Praktikum Ekonometrika 1. Kita save aja. Sini ada pilihan seri storage, kita pilih yang double precision. Lalu kita oke. Sekian tutorial regresi, estimasi model, interpretasi, dan uji hipotesis menggunakan aplikasi eViews dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.